Ya, teman-teman semua, hari ini saya ingin membuat pernyataan yang sudah lama saya simpan sebagai rahasia dinasti saya atau keluarga saya. Saya sudah tidak tahan, jadi saya harus buka ke publik. Apakah itu? Nah, saya ingin katakan, saya itu tidak ada hubungan om dan ponakan antara saya dengan Anwar Usman. Saya bukan ponakannya Anwar Usman. Karena saya bukan ponakannya Anwar Usman, otomatis saya tidak bersepupu dengan ponakannya yang dia menangkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting ya. Hari ini saya ingin bicara tentang kritik Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap kekuasaan yang ada. Tiba-tiba Ibu Mega menghentak dan mengguntur yang selama ini kan ibu kita satu ini pendiam. Dalam politiknya selalu membuat kesan menempuh jalur senyap. Tidak senang hiruk pikuk, tidak senang mengayun kapak kemarahan. Tapi 2 hari terakhir ini Ibu Mega mengguntur, berpekik kencang, mengatakan sikapnya bahwa kekuasaan sekarang tidak beres, bahkan dia membandingkan dengan kekuasaan Orde Baru yang menggilasnya. Nah, ini wajar. Wajarnya itu karena tidak ada orang yang memiliki pengalaman empirik dalam politik sebanyak pengalaman Ibu Mega. Dia ditindis oleh Orde Baru, kemudian sekarang pun terkesan dia dihimpit oleh kekuasaan yang ada. Ironi memang karena Ibu Mega itu adalah orang yang membahar segala ongkos untuk keberadaan kekuasaan yang ada sekarang ini. Pertanyaannya kan sekarang, kenapa kira-kira Ibu Mega tiba-tiba mengguntur, marah ini? Sebagai politisi yang banyak makan garam politik, Ibu Mega itu memiliki radar dan intuisi yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik. Kayaknya nih ya, Ibu Mega itu sudah melihat ada gelagat yang tidak beres dalam roda kekuasaan yang sekarang ini. Ada kesan Ibu Mega itu menyaksikan adanya kecenderungan menginjak-injak demokrasi dan konstitusi yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun. Katakanlah misalnya, Ibu Mega kecewa. Kenapa kok ya Mahkamah Konstitusi yang dia ikut bidani ketika dia berkuasa, yang dimaksudkan menjaga konstitusi, kok tiba-tiba menjadi alat pengabsah menginjak-injak konstitusi. Dengan cara meloloskan seseorang ya untuk menjadi cawapres yang didesakkan dengan pelbagai kiat. Itu mungkin antara lain yang membuat Ibu Mega marah. Yang kedua, saya pikir ya, logis saja ibu yang satu ini marah. Sangat logis. Kenapa? Loh, dia kan yang memelihara sebuah dinasti politik, memberi panggung, ibaratnya dia bangun rumah yang bernama PDIP, dia pelihara, kemudian ada orang mau menumpang gratis di dalam rumahnya, tidak lama kemudian orang yang menumpang dan cari hidup di rumahnya ini, tiba-tiba bakar rumah kan dari belakang. Ya siapa yang tidak marah dong? Ya pastilah marah. Nah, ini yang menurut saya terjadi dengan Ibu Mega. Kemarahannya itu sebenarnya bukan kemarahan seorang diri, tapi kemarahan publik melihat berbagai rentetan sirkus politik yang terjadi belakangan ini. Ya, ada sirkus Mahkamah Konstitusi, ada sirkus partai politik yang tidak ada hubungannya dengan calon itu tiba-tiba mencalonkan seseorang, ada sirkus politik seorang ketua partai sudah bertahun-tahun mengiklankan diri calon presiden, calon wapres, tiba-tiba tidak jadi dan memberikan orang lain. Sebenarnya kan rentetan
sirkus politik. Dalam konteks ini, Pak Jokowi benar, ada drama politik. Pertanyaannya adalah, siapa sutranya drama ini? Ya. Kedua, siapa pelakunya sebenarnya di drama? Yang pasti, akal sehat kita mulai dipreteli dan diinjak-injak. Kecerdasan kita mulai dihina oleh sirkus politik yang ada belakangan ini. Nah, teman-teman semua, agar kita tidak ikut-ikut keinjak, agar kita tidak ikut-ikut kehimpit oleh adegan politik yang tidak lucu ini, Anda harus tetap berpikir kritis. Dalam demokrasi, hanya kritiklah yang bisa menjaga kehidupan demokrasi. Kalau kritik sudah dibungkam, itu adalah awal malapetaka demokrasi. Itu statement saya yang pertama ya. Yang kedua, ada yang bertanya ke saya, apakah putusan MK kemarin itu sudah final? Sekilas adalah final, tetapi jangan terlampau cepat dulu berkesimpulan. Karena ada undang-undang lain yang mengatur perilaku hakim, yakni Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa semua putusan pengadilan yang diambil di mana ada hakim yang memiliki keterkaitan dengan putusan dengan kasus itu, maka putusan itu tidak sah. Nah, bagaimana dengan putusan pencalonan Wapres Gibran? Apa tidak sah atau gimana? Ya, apa solusinya ini? Ya, harus ada kebesaran jiwa Mahkamah Konstitusi melakukan retrial dan itu sah. Masalahnya adalah putusan MK yang lalu nomor 90 itu tidak sah secara hukum. Karena hakim yang menanganinya, yakni Ketua MK, itu memiliki keterkaitan langsung dengan pihak yang diperkarakan atau yang berperkara, yakni Gibran. Dan menurut ketentuan hukum Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, ya, barang siapa hakim yang menangani kasus yang berkaitan dengan dirinya, maka putusannya tidak sah. Oleh karena itu, saya membayangkan bahwa MK melakukan retrial untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran formalitas. Nah, agenda yang lain saya mau bicarakan ini adalah masih tetap dengan agenda Mas Gibran. Orang acap kali bertanya, kenapa ya banyak orang tidak menyenangi kalau anak muda jadi pemimpin? Saya kira bukan persoalan usia di sini, tapi persoalan apa investasi sosialnya, sehingga Mas Gibran ini mendapatkan hak-hak istimewa melampaui warga negara yang lain yang sudah melakukan investasi politik. Sekali lagi ingat ya, politik itu adalah investasi sosial. Nah, kita bandingkan misalnya ya, ini perbandingan nih. Susi Susanti usia 21 tahun, dia juara olimpiade kan, kita kagum toh. Masih muda dan berprestasi. Tapi kalau kekaguman kita kepada Susi karena usia, bagaimana dengan Lionel Messi yang membawa Argentina juara dunia pada tahun 2022? Usianya waktu itu kan sudah 35 tahun. Tapi kan kita juga kagum kan? Jadi antara 21 tahun Susi dan Messi 35 tetap kita kagum. Artinya kita mengagumi seseorang bukan karena usia, tapi prestasi. Karena itu kita tidak boleh mengatakan ya, kita tidak menghendaki Gibran karena dia berusia muda. Bukan. Prestasinya apa? Lionel Messi jadi dunia, Susi Susanti menjadi juara olimpiade. Itu investasinya kan panjang, latihan tiap hari, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau Mas Gibran tidak ada kan sama sekali investasi sosialnya apa?
tiba-tiba mau melejit naik. Dan ironinya, proses kenaikannya itu mengorbankan dan menutup pintu bagi orang lain yang telah berkeringat. Contoh saja, orang-orang Golkar yang mencalonkan dia kan. Ketua umumnya sendiri sudah 2 tahun mengiklankan diri, mau maju kan. Tiba-tiba mengurungkan niat dalam rangka memberi kesempatan ke dia. Kira-kira fair nggak dalam demokrasi itu? Ya tidak dong. Masa ada orang yang tidak investasi, tidak memiliki investasi tiba-tiba ke atas, sementara orang yang berinvestasi tidak dapat apa-apa. Fairness-nya tidak ada. Ingat ya, demokrasi itu adalah soal fairness. Karena kesempatan bagi semua orang. Tidak boleh ada orang mendapatkan hak istimewa dan menutup peluang orang lain. Itu yang ingin saya katakan. Dan itu pekik saya terhadap situasi yang ada. Masih.